Swastiastu. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai etika bisnis mulai dari bab 1 sampai bab 6. Nah, kita mulai dari bab 1 yakni tentang pendahuluan etika bisnis. Definisi etika bisnis. Definisi etika bisnis ini dapat dijelaskan dalam beberapa pendekatan dan sudut pandang berikut. Ini adalah beberapa definisi etika bisnis dari sudut pandang yang berbeda, yakni yang pertama, definisi etika bisnis dari sudut pandang filosofi. Etika bisnis adalah studi tentang prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang terkait dalam praktik bisnis. Kemudian ada definisi etika bisnis dari sudut pandang hukum. Etika bisnis adalah seperangkat aturan dan prinsip moral yang diakui oleh hukum dan regulasi bisnis. Kemudian ada definisi etika bisnis dari sudut pandang manajemen. Etika bisnis adalah bagaimana sebuah perusahaan menjalankan bisnisnya dengan mempertimbangkan aspek moral dan sosial. Kemudian ada definisi etika bisnis dari sudut pandang sosiologi. Etika bisnis adalah relasi dari nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat dan budaya di mana bisnis tersebut beroperasi. Kemudian yang terakhir, definisi etika bisnis dari sudut pandang kewirausahaan. Etika bisnis adalah bagaimana seorang wirausaha menjalankan bisnisnya dengan prinsip-prinsip moral yang tepat. Kemudian di sini ada perilaku tidak etis. Nah, perilaku tidak etis ini dalam etika bisnis merujuk pada tindakan atau praktek bisnis yang tidak sesuai dengan standar moral atau nilai-nilai yang diterima secara umum dalam masyarakat atau industri tertentu. Kemudian kita memasuki materi bab 2 mengenai teori-teori dalam etika bisnis. Yang pertama adalah teori utilitarisme. Teori utilitarisme ini adalah teori etika yang menyatakan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang memberikan manfaat besar bagi jumlah orang yang paling banyak dalam konteks bisnis modern. Teori utilitarisme ini dapat diaplikasikan dalam pengambilan keputusan bisnis dengan mempertimbangkan dampak dari keputusan tersebut pada bagaimana pihak yang terlibat. Kemudian teori ideologi. Teori ideologi adalah teori etika yang menyatakan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang sesuai dengan kewajiban moral atau prinsip yang terdapat di dalamnya tanpa mempertimbangkan akibat atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Dalam konteks bisnis modern, teori ideologi dapat diaplikasikan dalam pengambilan keputusan bisnis dengan mempertimbangkan kewajiban moral dan prinsip-prinsip yang relevan dalam konteks bisnis. Kemudian ada teori hak. Teori hak adalah teori etika yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang mendasar seperti hak kebebasan, hak atas privasi, dan hak atas kesetaraan pelakuan dan sebagainya. Dalam konteks bisnis modern, teori hak dapat diaplikasikan dalam pengambilan keputusan bisnis dengan mempertimbangkan hak individu yang terkait dalam bisnis tersebut, baik itu hak karyawan, pelanggan, maupun pihak lainnya yang terlibat dalam bisnis tersebut. Kemudian ada teori keutamaan. Nah, teori keutamaan ini adalah teori etika yang menekankan kepentingan, karakter, dan moralitas individu dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks bisnis modern, teori keutamaan dapat diaplikasikan dengan mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan karakter moral individu yang terlibat dalam bisnis tersebut seperti pemimpin, manajer, karyawan, dan segalanya. Baik, kita memasuki bab 3. Nah, etika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, yakni ada nilai etika. Nilai etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk mengenai hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai-nilai yang berhubungan dengan akhlak dan nilai benar atau salah yang dianut oleh masyarakat. Kemudian ada hak dan kewajiban individu. Hak dan kewajiban merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Jika ingin mendapatkan hak, maka harus menggunakan kewajiban dalam hal kedudukan sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Maka manusia pun mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak dan kewajiban manusia lainnya. Kemudian ada hak dan kewajiban karyawan. Nah, dalam menjalankan tugasnya dalam bekerja, seorang karyawan berhak untuk mendapatkan beberapa hak dari perusahaan, yakni ada 5. Yang pertama, hak untuk mendapatkan pilihan kerja, kemudian hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, kemudian hak atas penempatan tenaga kerja, kemudian yang keempat, hak untuk istirahat dan cuti, kemudian yang terakhir, hak untuk melaksanakan ibadah dan lain sebagainya. Kemudian ada peduli dan menghargai orang lain. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, perlu suatu perusahaan bersedia menolong orang lain, baik itu tetangga, teman, keluarga, dan semua warga masyarakat, dikarenakan hal tersebut dapat meringankan beban atau mengurangi penderitaan orang lain. Kita memasuki bab 4, yakni mengenai arah bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis, norma, dan hukum, yakni mulai dari teori normatif. Teori normatif adalah teori yang berkaitan dengan bagaimana manusia harus bertindak
Teori ini memberikan norma-norma yang prinsip-prinsip etis untuk mengarahkan perilaku manusia dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Kemudian teori metaetika ini adalah studi tentang dasar-dasar filsafat dari etika, termasuk pertanyaan tentang sifat etika seperti apakah etika subjektif atau objektif. Kemudian matematika ini bertujuan untuk memahami aspek-aspek filosofi dari etika dan dapat membantu kita memahami dasar-dasar nilai dan prinsip etis yang berdasari kegiatan bisnis. Kemudian ada teori deskriptif. Deskriptif ini merupakan etika, studi tentang perilaku manusia dalam konteks etika dan bagaimana sih orang memandang perilaku tersebut. Nah, deskriptif ini dapat membantu kita memahami bagaimana orang membuat keputusan etis dalam kegiatan bisnis dan bagaimana mereka memandang perilaku etis dalam konteks bisnis. Kemudian kita masuki bab 5 mengenai etika dalam bisnis internasional. Nah, pengertian etika bisnis internasional ini merupakan teori etika bisnis dalam perdagangan internasional, yaitu pengetahuan tentang tata cara ideal, pengaturan dan pengolahan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi atau sosial, dan penerapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis. Kemudian pentingnya etika bisnis internasional. Perspektif makro bagi perusahaan multinasional yakni menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya, kemudian mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing, kemudian menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan, kemudian melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan di sini juga ada pengertian whistleblowing. Ini adalah tindakan suatu badan swasta atau publik yang mengeluarkan informasi untuk mengungkap kasus korupsi berbahaya pada publik. Nah, whistleblowing di sini individu yang melaporkan dengan penipuan pelayanan, kekuasaan atau pelanggaran hukum atau kode etik dalam suatu organisasi kepada publik atau otoritas terkait. Nah, jenis-jenis whistleblowing adalah tindakan seorang pekerja memutuskan untuk melaporkan kepada media, kekuasaan internal dan eksternal tentang hal-hal ilegal dan tidak etis yang terjadi di lingkungan kerja. Nah, di sini ada dua macam whistleblowing. Di sini yang pertama whistleblowing internal. Nah, whistleblowing internal ini terjadi ketika seorang atau beberapa orang karyawan tahu mengenai kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepada bagaimana kemudian melaporkan kecurangan itu kepada pemimpin perusahaan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua whistleblowing eksternal. Orang pekerja mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaan lalu ia membocorkan kepada masyarakat karena dia tahu kecurangan itu merugikan masyarakat. Baik, sekarang kita memasuki bab 6 yakni tentang sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika. Nah, yang pertama itu ada agama. Etika bisnis dalam ajaran agama Hindu didasarkan pada filsafat Hindu yang di dalamnya ada Trihitakarana yang mengajarkan manusia untuk menjaga keseimbangan dan keharmonian. Terlebih dalam hal ini adalah dalam kegiatan bisnis atau usaha. Nah, perilaku etis yang sesuai dengan norma agama yakni ada menghargai semua ajaran umat beragama baik budaya maupun tempat beribadah. Kemudian menghargai perbedaan ajaran atau perbedaan semua umat beragama sebagai wujud kepedulian terhadap keyakinan umat. Kemudian yang terakhir ada menghargai kebebasan pemeluk agama untuk menjalankan perintah agama dengan baik dan unsur tidak bertentangan dengan ajaran agama lainnya. Kemudian ada filosofi secara umum. Filosofis adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensitas pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Dalam arti luas, filosofi adalah kegiatan yang dilakukan orang ketika mereka berusaha memahami kebenaran mendasar tentang diri mereka sendiri. Kemudian ada budaya. Budaya organisasi merujuk pada nilai-nilai norma, keyakinan, dan perilaku yang dibagikan oleh anggota organisasi dan menjadi karakteristik dari organisasi tersebut. Kemudian dan terakhir ada hukum bisnis, dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut berupa perdagangan, jasa, dan keuangan yang terus-menerus dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, pada prinsip hukum, bisnis merupakan aturan tertulis oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi semua kegiatan usaha termasuk kegiatan industri. Sekian pemaparan materi dari saya mulai dari materi bab 1 sampai dengan bab 6. Saya aturkan Parama Sandi. Om Sandi Sandi Sandi.